Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai partikel, penyusun benda, dan makhluk hidup. Jadi, Masya Allah, Maha Besar Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini telah menciptakan alam semesta yang luas ini. Jadi, alam ini diciptakan oleh Allah dengan lengkap berbagai zat yang berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup berbagai makhluk hidup. Nah, Allah juga telah menciptakan berbagai proses yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk menjalankan kehidupannya. Misalnya fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan. Berperan menyediakan oksigen dan bahan makanan bagi makhluk hidup lain seperti hewan, manusia tentunya memerlukan bahan makanan yang diperoleh dari produsen utama yaitu tumbuhan. Daun yang sudah tua dari tumbuhan ini kemudian akan jatuh menjadi sampah dan mengering, kemudian akan mengalami proses pembusukan atau penguraian. Pada proses penguraian, zat-zat penyusun daun akan diubah menjadi zat yang lebih sederhana dan dapat digunakan sebagai pupuk kompos. Dari penjelasan tadi, tentu kita ketahui bahwa di alam ini terjadi proses pembentukan zat seperti fotosintesis, juga penguraian zat-zat seperti pada pembusukan daun. Ada yang membentuk zat, kemudian ada yang mengurai kembali zat tersebut. Nah, zat yang ada di alam ini yang tersusun atas partikel yang sangat kecil, itulah yang dinamakan dengan atom. Nah, partikel dalam benda dan makhluk hidup. Yang pertama, partikel adalah bagian terkecil dari suatu materi. Kemudian, partikel dapat berupa atom, molekul, dan ion. Atom yaitu bagian terkecil dari unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Nah, tadi dijelaskan zat itu terdiri atas atom. Demikian juga dengan manusia. Manusia ini juga tersusun atas miliaran atom. Nah, atom ini dapat membentuk ikatan kimia, kemudian ada istilahnya molekul. Molekul itu gabungan dari beberapa atom tadi. Contoh, kita ambil contoh pada tubuh kita ini, sehelai rambut saja itu terdiri dari atas atom karbon, hidrogen, nitrogen, dan sulfur. Belum lagi yang organ tubuh kita yang lainnya, hati, jantung, darah, kemudian pada otak, cairan-cairan yang kita hasilkan, kemudian dan banyak lagi zat-zat ataupun organ pada tubuh kita yang tersusun atas atom. Ini contoh nih, kebutuhan dasar kita, air. Molekul air digambarkan seperti ini. Rumus kimianya H2O. Ini salah satu contohnya. Lebih detail, lebih untuk kamu lebih memahami lagi tentang rumus kimia, struktur molekul kimia, nanti akan dibahas di tingkat SMA. Nah, ini salah satu contoh yang gambar A, kentang. Kentang ini menghasilkan amilum. Nah, ini adalah struktur molekul dari amilum. Panjang sekali. Yang pastinya amilum ini tersusun atas atom C, itu karbon, H, hidrogen, dan O, oksigen. Sedemikian rupa seperti ini, panjang sekali. Demikian juga pada kayu. Kayu ini menghasilkan selulosa, rumus kimia seperti ini. Rumus struktur molekulnya. Panjang sekali. Nah, kita lanjut. Atom dan partikel penyusunnya. Nanti
akan dua submateri akan kita bahas, partikel subatom dan nomor atom dan nomor masanya. Baik, pada atom diilustrasikan seperti ini. Pada atom itu terdiri atas inti atom dan elektron. Inti atom yang berada di tengah seperti ini, seperti gambar yang pertama, itu terdiri atas proton dan neutron. Proton itu bermuatan positif dan neutron itu muatannya netral. Kemudian pada kulit ini muatannya negatif, yaitu elektron. Nah, atom ini dikemukakan oleh banyak ahli. Yang pertama sekali itu adalah teori yang disampaikan oleh Dalton. Menurut Dalton, atom itu merupakan bola pejal yang tidak bermuatan. Atom merupakan kesatuan terkecil yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Setiap unsur terdiri atas atom yang identik. Jadi digambarkan model atomnya seperti ini, bulat polos, oleh si Dalton. Kemudian teori yang kedua, teori yang pertama tadi masih kurang sempurna, disempurnakan lagi oleh teori yang kedua, yaitu teori atom J.J. Thomson. Menurut Thomson, atom merupakan bola padat yang bermuatan positif dengan partikel negatif atau elektron yang tersebar di dalamnya. Ini dikenal juga, kadang disebut juga kismis pada roti. Ya, ini rotinya, kemudian elektron-elektron yang tersebar itu kismis. Seperti ini, teori yang kedua. Kemudian teori atom yang ketiga, yaitu Ernest Rutherford. Nah, menurut Ernest Rutherford, setiap atom mengandung inti atom yang bermuatan positif dengan elektron yang mengelilingi dalam lintasannya. Ada inti atom, kemudian ada elektron yang mengelilingi dalam lintasannya. Ini menurut Ernest Rutherford. Disempurnakan lagi pada teori yang keempat, yaitu Neil Bohr. Atom terdiri dari inti atom yang mengandung proton dan neutron dan dikelilingi oleh elektron yang berputar dalam orbitnya pada tingkat energi tertentu. Jadi seperti ini gambaran dari menurut Neil Bohr. Semakin sempurna atom menurut dari pendapat ahli ini. Kemudian yang terakhir yang kita pakai sekarang adalah teori atom mekanika kuantum, yaitu atom terdiri dari inti atom bermuatan positif dan awan-awan elektron yang mengelilinginya. Daerah kebolehjadian ditemukannya elektron dinamakan orbital. Jadi pastinya letak elektron itu tidak bisa ditentukan, tapi ada kemungkinan ditemukannya elektron di situ. Nah, itu dinamakan dengan orbital. Ini dari pada tahun 1930, ahli-ahli yang mengemukakan teori atom mekanika kuantum. Dari Schrödinger, kemudian sampai pada Einstein. Kemudian pembahasan berikutnya adalah nomor atom dan nomor massa. Nomor atom itu apa? Nomor atom itu adalah jumlah proton sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Jadi kalau elektronnya 10 berarti nomor atomnya 10. Protonnya juga 10. Kemudian apa itu nomor massa? Nomor massa itu adalah jumlah proton ditambah jumlah neutron. Jumlah proton ditambah jumlah neutron itu adalah nomor massanya. Ini salah satu simbol, salah satu contoh unsur. Misalnya oksigen. Unsur oksigen itu nomor atomnya 8, nomor massanya 15,999. Dibulatkan 16. Ini simbolnya. Jadi berapa? Misalnya kalau dari oksigen nomor atom 8, nomor massanya 16, berarti protonnya adalah 8, elektronnya juga 8.
Seperti itu. Nomor masanya itu adalah 15,99. Dari sini, dari tabel sistem Prodik atau susunan berkala unsur-unsur kimia ini, bisa kita ketahui nomor atomnya berapa, nomor masanya berapa di sini. Biasanya ditulis nomor atomnya di bawah, kemudian nomor masanya di atas. Dan biasanya nomor atom itu bilangan bulat, kalau nomor massa itu bilangan berkoma. Di sini bisa kita lihat susunan berkala unsur ini atau sistem periodik unsur ini, nomor atom 1 hidrogen, kemudian ke kanan nomor atom 2 helium, nomor atom 3 litium, nomor atom 4 berilium. Kemudian geser lagi ke kanan, ini yang nomor atom 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Dan seterusnya. Oke, saya rasa cukup. Demikian untuk materi tentang partikel, penyusun benda, dan makhluk hidup. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.